Bi, istri saya mana? Tanya Asaf sesaat setelah masuk ke dalam rumah. Ya, dia seolah tidak sabar memberikan kejutan kecil untuk sang istri. Non Biba di taman belakang, Den. Tadi Nyonya pergi sama Tuan Besar. Non Biba diajak tidak mau. Katanya mabok. Jawab Bibi seraya menunjuk ke arah taman belakang. Hehe, iya Bi. Biba sekarang tidak bisa naik mobil. Bawaannya mual. Baiklah, kalau begitu saya ke belakang dulu. Ucap Azam lalu segera melangkah menuju taman belakang kediaman mewah itu. Sesampainya di sana, dia bisa melihat sang istri sedang duduk di sebuah kursi taman, sendirian. Sekilas Azam nampak tersenyum tipis kemudian melangkah memeluk sang istri dari belakang. Selamat sore istriku, ucapnya seraya mengecup puncak kepala Biba yang terbalut jilbab. Menyadari keberadaan sang suami, Biba segera berdiri dari posisi duduknya. Menoleh menatap sang suami yang sejak tadi dia tunggu kedatangannya. Mas Azam sudah pulang, baru saja aku mau menelepon. Aku pikir mas mau lembur, pulangnya sore sekali. Ucap Biba dengan wajah cemberutnya. Jika di awal kehamilan dia enggan berdekatan dengan sang suami, maka sekarang dia tidak bisa jauh dari Azam. Azam kembali tersenyum seraya mengusap puncak kepala sang istri. Kamu rindu, sudah mulai tidak bisa jauh dariku. Wajah Biba bersemu merah. Dengan malu-malu dia menganggukkan kepalanya. Sebagaimana Aisyah ketika merindukan Rasulullah, begitu pula aku sangat merindukan suamiku. Cinta keduanya semakin terikat erat hingga tanpa ragu mengungkap perasaan satu sama lain. Tatapan penuh cinta dan ketulusan nampak jelas dari keduanya. Masya Allah, benarkah? Ucapanmu saat ini benar-benar membuatku bahagia. Hingga aku ingin memberikan kamu sebuah kejutan kecil. Ujar Azam seraya meraih dan langsung menggenggam tangan sang istri. Mendengar hal yang disampaikan sang suami, membuat Biba mengkerutkan keningnya. Maksudnya kejutan seperti apa? Sejenak Azam melihat jam di pergelangan tangannya. Seharusnya mereka sudah sampai. Ayo ikut aku. Azam menarik tangan sang istri agar mengikuti langkahnya masuk kembali ke dalam rumah. Sepanjang perjalanan menuju ruang tamu, Biba nampak bingung sekaligus penasaran. Siapa orang yang dimaksud oleh sang suami? Hingga beberapa saat kemudian, rasa penasaran Biba akhirnya terjawab sudah. Tubuhnya terpaku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Assalamualaikum Bu Cantik. Suara anak didiknya terdengar menggema di sekeliling ruangan itu. Detik selanjutnya, puluhan anak-anak gang langsung berhamburan memeluk Biba. Bu Cantik, kami rindu sekali, ucap salah seorang murid seraya terus memeluk pinggang Biba. Ibu juga rindu kepada kalian semua. Terima kasih karena sudah mau datang ya, ucap Biba seraya menyeka air matanya. Sejenak dia menoleh menatap sang suami dengan rasa haru yang terus menyeruak ke permukaan. Dia tidak menyangka sang suami akan mendatangkan anak-anak ini untuknya. Terima kasih mas, ucapnya lirih. Azam tersenyum seraya menganggukkan kepalanya perlahan. Apapun itu asal kamu bahagia akan aku usahakan. Wanita mana yang tidak bahagia saat pria yang dulu sangat asing baginya kini menjadi seseorang yang paling mementingkan kebahagiaannya. Dari kejauhan, Biba bisa melihat Revan dan Ayu berdiri di samping sofa ruang tamu. Tanpa pikir panjang, Biba segera melambaikan tangannya kepada Ayu. Ya, dia juga sangat merindukan sahabatnya itu. Ayu pun tersenyum seraya membalas senyuman Biba. Tapi dia enggan berdekatan dulu karena dia tahu anak-anak masih ingin memeluk Biba. Masya Allah, sekarang Biba bahagia sekali. Aku ikut senang, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah, ucap Ayu penuh kekaguman. Revan menoleh menatap Ayu yang terlihat begitu sumringah. Karena bisikan sesaat dari Irfan, tiba-tiba dia menjadi penasaran dengan sosok wanita di sampingnya ini. Kamu sudah lama mengenal Biba? Mendengar pertanyaan itu, Ayu segera menoleh menatap Revan yang sedang menunggu jawaban darinya. Cukup lama. Kami satu pesantren di daerah Jakarta Selatan. Biba adalah wanita yang sangat baik. Dia selalu mengumbar energi positif untuk semua orang yang dia kenal. Tapi ketika sedih, dia tidak akan membiarkan orang mengetahuinya. Sepertinya kamu benar-benar mengenal dia dengan baik, sama seperti aku dan Azam.
Melihat mereka bahagia membuat aku iri. Kenapa orang begitu mudah saling mencintai, menerima lalu bahagia? Sementara aku, Revan tak bisa melanjutkan ucapannya saat mengingat kembali penolakan Mira. Sepertinya dia telah menempatkan hati ke orang yang salah. Meski dia tahu itu adalah salah satu resiko ketika jatuh cinta sendiri. Jangan risau masalah cinta, apalagi masalah jodoh. Allah sudah menggariskan takdir kepada setiap hamba. Jangan tergesa hanya karena melihat orang lain menikah. Karena menikah itu ibadah seumur hidup. Tanggung jawabnya pun sangat besar, terutama seorang pria yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Jelas Ayu kepada Revan, lalu segera melangkah menghampiri Bibah. Revan tertegun seraya memandangi kepergian Ayu. Sebuah ruang sunyi di dalam sanubarinya seolah terketuk. Selama ini dia selalu terobsesi kepada sepupunya Asam. Saat Asam menikah dan akhirnya bahagia, dia pun menginginkan hal yang sama. Hingga dia lupa tujuan pernikahan bukan hanya tentang melepas masa lajang, melainkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih perempuan sejenis Bibah nih, setiap ucapannya penuh pembelajaran, gumam Revan. Ya sudah aku bilang, Kak Ayu itu limited edition. Visi Irfan yang tiba-tiba saja sudah di belakang tubuh Revan. Revan berbalik menatap Irfan. Astagfirullah, nih bocah benar-benar. Naik ke atas sana belajar besok tes lanjutan. Ingat, kalau tidak lulus kamu balik ngangon sapi. Ya Allah, teganya di kau bang. Jangan dong, baru saja beberapa hari aku merasa menjadi seorang sultan. Aku naik nih, bye. Ucap Irfan lalu segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Kini tinggallah Revan sendiri di sana. Dia mencoba menormalkan ekspresi wajahnya hingga tiba-tiba pandangannya mengarah ke pintu utama. Terlihat Mira sedang melangkah masuk. Tanpa pikir panjang, Revan segera mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Van, kok rame di taman belakang? Ada acara apa? Tanya Mira sesaat setelah sampai ke hadapan Revan. Oh itu, anak-anak didik Bibah datang menjenguk. Kamu sendiri kenapa kesini? Tanya Revan gugup. Aku. Sejenak Mira tertunduk hingga beberapa detik kemudian kembali menatap Revan. Aku juga hendak menjenguk Bibah. Dan juga ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kamu. Revan mengerutkan keningnya heran. Bicara apa? Nanti saja, aku mau ketemu Bibah dulu, ayo. Ucapnya lalu melangkah menuju taman belakang di mana Bibah sedang bercengkrama dengan anak-anak didiknya. Tak lama Revan pun segera menyusul. Bibah yang sedang asyik bermain dengan anak-anak tiba-tiba berdiri dari posisi duduknya saat melihat kedatangan Mira. Aku datang untuk menjenguk kamu. Apa kabar Bibah? Selamat ya atas kehamilan kamu. Sapa Mira seraya mengulurkan tangannya. Dengan ragu-ragu Bibah meraih uluran tangan Mira. Terima kasih Mira, aku baik. Kamu apa kabar? Aku juga baik. Oh ya, apa kita bisa bicara sebentar? Pinta Mira. Bibah yang nampak ragu menoleh menatap sang suami yang sedang duduk tak jauh darinya. Asam hanya menanggapi dengan senyuman. Setelah beberapa saat, Bibah kembali menatap Mira. Boleh, tunggu sebentar ya. Bibah berbalik melihat ke arah anak-anak yang sedang bermain di taman itu. Anak-anak, ibu masuk sebentar ya. Ingat malam ini kita makan malam bersama. Baik bu, seru anak-anak secara bersamaan. Bertempat di balkon belakang kediaman mewah itu, Bibah dan Mira duduk saling berhadapan. Sekali lagi selamat untuk kehamilan kamu. Jujur, aku ikut bahagia. Kedatanganku ke sini juga untuk minta maaf atas semua ucapan dan perbuatanku beberapa waktu lalu. Ungkap Mira penuh penyesalan. Helaan napas lega terdengar lirih dari mulut Bibah. Aku sudah memaafkan, jauh sebelum kamu datang. Aku tahu sebenarnya kamu wanita yang baik. Mira tersenyum getir seraya menundukkan kepalanya. Kamu sepertinya terlalu baik dalam menilaiku, Bibah. Aku ini hanya wanita egois yang banyak sekali melakukan dosa. Aku sampai malu jika mengingat semuanya. Setiap pendosa juga berhak bahagia, dan setiap pendosa juga berhak punya masa depan. Jangan putus asa, belum terlambat kok, ucap Bibah lalu kembali tersenyum.
Dia terlihat sangat senang karena Mira menemuinya. Pertemuan terakhir mereka saat di apartemen beberapa bulan yang lalu memberikan kesan yang kurang baik. Namun Biba tidak pernah menyimpan dendam untuk seseorang yang bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Apa yang harus aku lakukan, Biba? Jujur, hidupku hampa sekali. Setiap hari aku hanya merenungi hal yang belum pasti dan akhirnya overthinking sendiri. Kenapa aku jadi curhat seperti ini? Ucap Mira yang kembali menunduk malu. Mulailah bermuhasabah diri. Sudah cukup kamu menantang dunia hingga akhirnya lelah sendiri. Mengadulah kepada yang paling berhak atas takdir yang kamu jalani. Salat adalah perantara terbaik. Maaf, aku tidak bermaksud menggurui. Tapi sebagaimana Mas Asam sudah menganggap kamu saudara, aku pun sama. Tidak ada seorang pun yang ingin menjerumuskan saudaranya ke hal buruk. Mendengar penjelasan Biba membuat Mira berkaca-kaca. Menahan rasa haru tiba-tiba saja menyeruak ke permukaan. Kamu benar, sepertinya aku meninggalkan Allah terlalu jauh, hingga aku lupa jalan pulang. Jika memang tidak ada kata terlambat, apa bisa aku memulainya? Tentu saja, Biba menggerakkan tangannya menyentuh bagian rambut panjang Mira. Sepertinya mahkota indah ini akan lebih indah jika tertutup rapat di balik jilbab. Mira terkekeh seraya menyeka air matanya. Kamu bisa saja. Oh iya, kamu tahu seseorang yang telah menyadarkan aku adalah Revan. Jika bukan karena dia, mungkin sampai saat ini aku masih membodohi diri dengan mengejar yang tidak pasti. Tapi sepertinya aku telah membuat dia menjauh dariku. Revan, Biba menoleh melihat Revan dan juga Ayu yang sedang mengobrol di taman belakang. Apa kalian bertengkar? Biasanya dia sangat antusias saat melihatmu. Lebih tepatnya, aku telah membuatnya terluka. Lirih Mira seraya terus memandangi Revan dan Ayu yang sedang mengobrol dengan akrab. Pukul 8 malam, acara makan malam di kediaman rumah mewah itu terselenggara dengan keceriaan anak-anak didikan Biba. Tidak tanggung-tanggung untuk menyenangkan anak-anak, Asa memesan catering khusus dan juga acara hiburan lainnya. Kedua orang tua Asam yang baru saja tiba habis maghrib tadi, sekarang ikut bergabung dengan para anak-anak itu. Mira yang sejak tadi duduk di samping Biba, tak henti-hentinya memandangi Revan yang masih saja mengobrol akrab dengan Ayu. Biba, siapa wanita itu? Oh, itu sahabatku Ayu. Dia yang mendirikan sekolah dadakan untuk para anak-anak gang. Sejenak Mira nampak terdiam hingga akhirnya dia berdiri dari posisi duduknya dan menghampiri Revan. Revan, apa kita bisa bicara? Kalau begitu saya permisi, anak-anak harus diawasi, ucap Ayu yang seolah mengerti situasi. Kini tinggallah Mira dan Revan di sana. Oh iya, tadi sore kamu bilang mau bicara padaku ya? Maaf, aku lupa, ucap Revan sambil menepuk jidatnya. Kamu kebiasaan sih. Beberapa hari tanpa gangguan dari kamu rasanya sepi juga, ungkap Mira. Sementara Revan terkekeh sendiri mendengar ucapan Mira. Giliran aku menepi, kamu seperti memberi harapan. Julidah, kamu labil sekali. Aku tidak labil, hanya saja. Ya pokoknya beda lah, kita masih teman, tapi kamu sepertinya menjauhiku, ucap Mira dengan wajah cemberutnya. Revan lagi-lagi terpaku dengan kata teman dan kata itu benar-benar menyakitkan baginya. Aku tidak bermaksud menjauh, tapi lihatlah di sana. Revan menunjuk lurus ke arah Ayu yang sedang mengawasi anak-anak. Aku sedang berusaha menemukan kebahagiaanku sendiri. Bagaimana menurutmu? Sepertinya dia wanita yang baik kan? Mira mengerja perlahan seraya memandang ke arah jari telunjuk Revan. Ada sesuatu dalam dirinya yang tersentak saat Revan memperhatikan wanita lain selain dirinya. Ya, sepertinya wanita itu baik. Kamu menyukainya? Revan tersenyum lalu menggeleng perlahan. Belum, tapi mungkin akan terjadi. Mira tak lagi menanggapi. Dia memilih mengalihkan pandangannya ke sembarang arah.